Shalom, selamat pagi. Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur dan mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami buka hati untuk segala yang baik yang daripadamu, kekuatan baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bawa inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji kebesaran-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Semua cita-cita kami dan rencana kami mau serahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Amin. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, untuk genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bersyukur padamu Tuhan. Kami diberkati. Kami menaikkan pagi hari ini ya Kau kuatkan kami Tuhan, jadi seperti yang Kau mau. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab Engkau yang menciptakan waktu, Engkau yang menguasai waktu, dan Engkau yang menaklukkan waktu-waktu yang ada. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami sambut pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami meninggikan, dan kami menyambut kekuatan dan kuasa hadirat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Namun orang yang mempergunakan waktu-waktu yang ada adalah orang yang bijak. Orang yang tahu memanfaatkan waktu-waktunya bukan untuk kesia-siaan, tapi orang yang memanfaatkan waktunya untuk kebaikan dan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu seperti bintang di langit. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, waktu-waktunya dia persembahkan untuk Tuhan. Pagi hari ini saudara kita akan belajar tentang waktu saudara. Sudahkah engkau mempergunakan waktu-waktu yang ada? Sebab waktu-waktu yang ada hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, seorang bernama Henry van Dyke berkata, waktu terlalu lambat bagi mereka yang sedang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang sedang ketakutan, terlalu panjang bagi mereka yang sedang berduka cita, terlalu pendek bagi mereka yang sedang bergembira. Tetapi bagi mereka yang saling mengasihi, waktu adalah abadi. Saudara, waktu itu sangat lambat kalau kita menunggu. Kalau kita menunggu terasa waktu itu pelan sekali. Tunggu saya 5 menit. Kita menunggu terasa waktu itu sangat panjang, sangat lama. Tapi bagi orang yang ketakutan, setiap detik di dalam hidupnya itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Karena seperti seolah-olah ada ancaman yang akan datang dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang sedang berduka cita, dia rasa waktu itu terlalu lama, terlalu panjang. Ketika dia kehilangan orang yang dia cintai, terasa waktu itu terlalu panjang di dalam penantian. Untuk kita bertemu muka ke muka, untuk kita bertemu nanti di alam surga yang baka, terlalu panjang rasanya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Dan bagi orang yang sedang bergembira, orang yang sedang senang-senang, rasanya hidup itu terlalu pendek untuk bersenang-senang. Tapi bagi mereka yang saling mengasihi, waktu adalah abadi. Saudara, bagaimana engkau mempergunakan waktu-waktu yang ada? Apakah engkau mempergunakan dengan bijaksana? Ataukah engkau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu? Pagi hari ini saya rindu untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya memberi tema menghitung hari. Setiap orang dianugerahkan Tuhan satu hari itu 24 jam. Satu hari 24 jam, 2 kali 12 jam. Namun setiap orang ketika dia menjalani waktu-waktunya, ketika mereka orang yang sedang menunggu seperti saya katakan tadi, waktu berjalan terasa sangat lambat. Kenapa? Sebab waktu ditentukan oleh kondisi hati kita secara perasaan. Tapi faktanya waktu seorang itu 1 kali 24 jam dalam sehari. Terlalu cepat bagi mereka yang sedang ketakutan. Karena kalau orang ketakutan, hatinya, perasaannya tidak tenang. Dan seolah-olah sewaktu-waktu, waktu itu akan berakhir.
Tapi bagi orang yang ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, terasa panjang sekali untuk menunggu. Bagi orang yang merindukan, bagi orang yang berduka cita karena merasa ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, waktu terasa sangat panjang dan ketidaksabaran itu terjadi. Tapi bagi orang yang menyiapkan waktunya dengan sukacita, bermabuk-mabukan, pesta pora, waktunya terasa begitu singkat. Dan sekali lagi saya mengulang lagi quote ini bahwa bagi orang yang mengasihi waktu adalah abadi. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar. 1 kali 24 jam dalam satu hari. Bagaimana engkau memanfaatkannya, saudara? Seringkali perasaan kita yang main. Seringkali perasaan kita yang main dan waktu itu kadang terasa panjang, waktu itu terkadang terasa pendek, dan waktu itu terkadang terasa sangat cepat, saudara. Itu kadangkala tergantung dengan hati kita. Tapi faktanya orang diberikan satu hari hanya 1 kali 24 jam. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita secara bijaksana, sehingga kita merasakan bahwa di dalam kekekalan, di dalam keabadian, di dalam kasih Tuhan, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mendatangkan kebaikan baik dalam hidup kita dan juga untuk memuliakan Tuhan. Seperti pujian tadi yang berkata, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, hendaklah Engkau menghabiskan waktu-waktumu dengan bijaksana, saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Saya memberikan judul tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menghitung hari. Lihatlah jamu, saudara. Lihatlah jamu, hari ini sudah jam berapa? Pagi hari ini kau bangun jam berapa? Aktivitasmu kau mulai jam berapa? Dan ini engkau hidup sudah tahun keberapa, saudara? Mohon maaf saya berikan bocoran, saya hidup sudah 40-an tahun. Amin. 40-an tahun saya sudah merasa tua, saudara. 40 tahun saya tidak tahu berapa lagi usia saya yang masih diberikan oleh Tuhan. Papa saya meninggal umur 60 tahun, saudara. Umur saya 44 tahun. Banyak orang berkata, oh Ibu Bruce masih muda, masih cantik. Tidak, saudara, saya sudah umur 44 tahun. Dan kategori 44 tahun itu orang bilang sudah dewasa, sudah memasuki usia tua. Usia yang seperti ini adalah usia yang produktif bagi kita yang sedang bekerja di kantor. Karena umur 58 tahun atau 60 tahun bagi pegawai-pegawai negeri yang lainnya sudah mengakhiri masa jabatannya. Saya masih punya masa bekerja itu sekitar 14 sampai 16 tahun, saudara. 14 sampai 16 tahun saya efektif untuk bekerja sebagai seorang pegawai negeri dan saya bisa melakukan banyak hal produktif dan tentunya untuk umur produktif menghasilkan cuan, menghasilkan money. Dan 14 tahun itu waktunya terasa sedikit. Saya bekerja di Minahasa Tenggara tanpa terasa sudah 10 tahun, seperti begitu cepat waktu berlalu. Dan kalau saya akan menghabiskan 14 tahun lagi, 16 tahun lagi di pekerjaan saya sebagai seorang ASN dan saya juga ASN sambil melayani, rasanya tidak akan terlalu lama. Dan jadi pertanyaan, apakah saya menghabiskan waktu saya dengan bijak? Kalau saya masih diberikan Tuhan 16 tahun lagi untuk bekerja, bagaimana kalau tahun depan saya sudah meninggal? Berarti saya hanya punya 365 hari. Saya berpikir-pikir seperti ini, kalau saya diberikan waktu 365 hari, 1 tahun lagi, apakah saya dapat melakukan aktivitas saya dengan bijaksana 1 tahun lagi? Kalau saya diberikan 16 tahun lagi, saudara, efektif 16 tahun lagi, saudara, itu umur bekerja. Dan kalau saya habiskan 16 tahun itu hanya untuk bekerja, berarti 16 tahun yang saya habiskan sampai masa pensiun itu hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Bagaimana kalau saya hidup hanya 16 tahun itu, saudara? Atau bagaimana kalau saya hidup seperti yang saya katakan tadi, hanya 1 tahun? Karena hari kematian itu kita tidak pernah bisa memprediksikan, kita tidak pernah bisa tahu, ya. Sahabat saya meninggal di dalam umur yang seumuran saya. Kemarin kami berbicara 2 orang sahabat kami di angkatan kami, yang kuliah bersama teman 2 angkatan. 2 orang satu angkatan itu sudah meninggal umur 40-an. Saudara, dari mana kita tahu bahwa umur kita itu akan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, jangan-jangan tinggal 3 hari lagi. Kakak angkatan saya juga meninggal tahun ini. Dan beberapa teman saya juga meninggal tahun ini. Umurnya hampir sama, saudara.
Jadi jangan katakan bahwa kita itu kebal, bahwa Tuhan tidak akan memperhitungkan waktu kita itu 1000 tahun lagi, saudara. Hati-hati, jangan berpikir menjadi orang yang kebal, tidak eh, kebal atas kematian. Umur kita singkat, saudara. Apa yang kita habiskan untuk menghabiskan waktu kita? Mari kita dengan bijaksana kita belajar firman Tuhan. 3 hal yang tidak pernah akan kita dapatkan kembali. Yang pertama, kata yang telah diucapkan. Kata-kata bisa diralat, tapi kalau kata-kata sudah keluar dari bibir mulut kita, dan kalau kata-kata itu kasar, bisa saja ada orang yang sudah tersakiti. Yang kedua, waktu yang telah lewat. Waktu kita tidak bisa mengulang kembali. Hari ini tanggal 28 September 2022. Hari ini adalah ulang tahun dari keponakan saya. Selamat ulang tahun ponakan saya, Jericho. Waktu yang telah lewat itu tidak bisa diulang. Usia bertambah. Hari ini mungkin engkau berusia sudah ketambahan lagi usianya. Tidak bisa mundur lagi ke belakang. Saya mau umur 17 tahun lagi supaya saya awet muda. Nggak bisa, saudara. Kalau engkau mau menjadi orang yang berjiwa muda, boleh. Tapi kalau engkau mau mengulang masa muda, tidak akan bisa. Waktu yang telah lewat tidak bisa diulang kembali. Yang ketiga, momentum yang diabaikan. Momentum di mana harusnya engkau masih hidup bersama dengan mama papamu. Mungkin ketika mama papamu telah meninggal, engkau akan menyesal bahwa momentum itu tidak akan kembali lagi. Momentum yang diabaikan akan menyisakan yang pertama ucapan syukur, yang kedua penyesalan. Penyesalan itu tidak bisa kita kembali ke waktu yang telah berlalu, saudara. Momentum, ada kenangan-kenangan yang indah dalam kehidupan kita dan ada kenangan-kenangan yang buruk. Dan orang yang pembuat, pencipta momentum itu adalah kita. Orang yang menciptakan momentum peristiwa itu adalah kita. Dan bagaimana kita merencanakan momentum itu tergantung dari apa yang engkau harapkan terjadi di dalam kehidupanmu. Kalau momentum yang kau habiskan adalah momentum dengan Tuhan, engkau akan mengakhiri kehidupanmu dengan menciptakan momentum-momentum dalam melayani, mengasihi Tuhan. Tapi kalau momentum yang kau habiskan di dalam kehidupanmu hanya untuk bekerja, bekerja, dan bekerja, mohon maaf, saya juga seorang pekerja, saya juga seorang pegawai negeri. Tapi bijaksanalah menghitung waktu dan menghabiskan momentum yang ada. Dan momentum yang engkau kenang ternyata setiap hari hanyalah menciptakan uang, menciptakan uang, menciptakan uang. Tanpa ada momentum untuk memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang. Sekarang umurmu berapa, saudara? Kalau umurmu 40-an, 50-an, 60-an. Hitung waktumu yang kau habiskan untuk mengasihi, melayani Tuhan. Kata tidak bisa yang telah diucapkan tidak bisa kembali. Mau waktu yang telah lewat tidak bisa kembali. Momentum yang telah lewat tidak bisa diulang. Ada peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan kita tidak bisa diulang. Lakukan hal-hal yang baik supaya momentum yang kita lalui adalah momentum yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata seperti ini. Sungguh saya ralat ya, Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan dengan terjemahan dari CAV, saudara, berkata seperti ini dari Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Your anger is a burden each day we live. Then life ends like a sea. We can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy, but even our best years bring trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. No one knows the full power of your furious anger, but it is great as the fear that we owe to you. Teach us to use wisely all the time we have. Jadi segala hari-hari itu berlalu karena kegemasan Tuhan. Your burden each day will live, then life and like a sick. Seperti keluh, seperti nafas, seperti cuman berlalu begitu saja. Bukankah 1000 tahun itu seperti 1 hari di hadapan Tuhan? Jadi di hadapan Tuhan itu waktu cepat sekali. Kita dapat berharap kita hidup 70 tahun,
bahkan mungkin 80 tahun jikalau kita sehat-sehat saja. Tapi our best years bring trouble in sorrow and sorrow. Bahkan waktu-waktu terbaik kita membawa persoalan dan kesedihan juga, saudara. Seringkali hidup kita dipenuhi bukan cuma sekedar tawa, tapi juga tangisan. Tiba-tiba waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Gak ada seorang pun yang tahu tentang kegemasan murka dari Tuhan. Kegemasan murka dari Tuhan, Tuhan mau berikan hidupmu 70 tahun kek, 80 tahun kek, kita tidak tahu. Tapi satu hal pesan Tuhan yang sangat kuat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kitab Psalms 90 verse 12 di CAV, teach us to use wisely all the time we have. Jadi ajar kami mempergunakan waktu-waktu yang ada. Mempergunakan waktu-waktu yang ada. Saudara, mari kita berhitung. Jikalau engkau diberikan usia 70 tahun, hari ini saya berusia 44 tahun. 70 kurang 44 itu masih tersisa 26 tahun. Masih panjang ya saudara? Bagi saya masih panjang. Kalau saya diberikan kesempatan 80 tahun berarti masih ada 36 tahun. Kalau itu yang kita prediksikan. Ya saudara, tapi orang-orang sekarang mati cepat. Tidak bisa mengukur waktu hidupmu berapa. Bisa saja engkau meninggal umur 50 tahun. Kalau saya meninggal umur 50 tahun, saya sisa 6 tahun, saudara. 6 tahun ini mari kita bagi waktu yang ada. Prediksikan, Priscilla meninggal umur 50 tahun. Tapi saya tidak bercita-cita umur 50 tahun meninggal. Saya rindu saya meninggal paling tidak umur 80 tahun. Supaya masih 36 tahun saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa melihat anak saya memiliki anak, ya memiliki cucu atau cicit, saudara. Tidakkah kita memiliki harapan bahwa kita akan berumur panjang? Melihat anak kita tumbuh dewasa, dia kuliah, bisa menjadi dokter, atau bisa menjadi jaksa, hakim, orang-orang berguna. Lalu kita bisa melihat dan melihat cucu kita. Namun saudara, waktu-waktu yang ada bukan hanya kita habiskan hanya untuk kehidupan kita pribadi. Atur kehidupanmu dengan bijaksana supaya di dalam kehidupanmu ada waktu-waktu yang kita habiskan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi to teach us wisely all the time we have. Gunakan waktu-waktu yang ada. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara, tetapi umur itu adalah rahasia. Tiap tahun kita berulang tahun kita katakan panjang umurnya, sehat badannya, tahu-tahu tahun depan sudah meninggal. Planning manusia itu mau hidup 1000 tahun, tapi rencana Tuhanlah yang jadi, bukan rencana kita. Itu sebabnya kalau waktumu tinggal singkat, pergunakan waktu yang ada. Dan waktu itu kita memang singkat. Waktu itu singkat, 80 tahun, kalau 60 tahun kau bekerja, sisa 20 tahun. 20 tahun itu saudara berapa persen dari dalam kehidupanmu? Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mau belajar bagaimana mempergunakan waktu dengan bijaksana. Seperti yang dikatakan Mazmur di dalam Mazmur 90 ayat 12, yaitu kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Berbicara tentang use your time wisely itu, saudara, firman Tuhan mengatakan hal-hal seperti ini, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan katakan,
perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya, saudara, untuk hidup dengan bijaksana adalah memperhatikan bagaimana cara kamu hidup. Merenungkan bagaimana Priscilla menghabiskan waktu-waktu yang ada. Merenungkan bagaimana Priscilla hidup, apakah untuk foya-foya ataukah untuk sesuatu yang berguna. Jadi mempergunakan waktu yang ada. Yang pertama adalah cara kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Yaitu jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu adalah orang yang bodoh. Walau mau dibilang apapun, dia selalu memberontak. Orang yang bebal itu orang yang selalu melawan kehendak Tuhan. Orang yang bebal itu adalah orang yang kepala batu. Orang yang bebal itu adalah orang yang keras kepala. Orang yang bebal itu adalah orang yang kalau dikasih tahu tidak mau mendengar. Orang yang bebal itu adalah orang yang kalau dikasih tahu A, dia bikin B. Orang yang bebal itu kalau dikasih tahu 10 yang dia lakukan, 20 kali yang jelek. Saudara, orang bebal itu orang yang tidak mau mendengar. Orang yang bebal selalu punya pemahaman sendiri. Orang yang bebal selalu punya pikiran sendiri untuk melawan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bebal. Tuhan katakan layani Tuhan, dia bikin yang lain. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu, dia bikin yang lain. Firman Tuhan katakan, hiduplah bijaksana, dia bikin yang lain. Firman Tuhan katakan, hiduplah bijaksana dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Dia hidup dalam perjinahan, kemabukan, dan pesta pora. Orang yang bebal adalah orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Orang yang bebal adalah orang yang tidak mau bijaksana, wise, dan arif di dalam kehidupannya. Dan perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Perhatikanlah bagaimana engkau menghabiskan waktumu dari 1 kali 24 jam, bagaimana engkau hidup bijaksana di dalam Tuhan. Amin, saudara. 24 jam satu hari. Dan sekali lagi, bagaimana caramu menghabiskan waktumu itu adalah penting. 24 jam bangun pagi, ya. Pagi-pagi benar sebelum pada waktu hari masih gelap, engkau bangun jam 3 atau jam 4. 2 jam berdoa. Masih ada sisa 22 jam. Cukup kan, saudara? Atau engkau berdoa pagi hari 1 jam, siang engkau berdoa ya untuk doa makanlah 15 menit, lalu engkau tidur dan sempat merenungkan firman Tuhan pada malam hari, 2 jam lagi atau 1 jam lagi. Jadi 2,5 jam, perpuluhan waktu untuk Tuhan. 1/10 dari waktumu engkau hidup bijaksana. Selebihnya engkau hidup untuk mengurus suami, mengurus anak, mengurus urusan-urusanmu pribadi, ya, makan, minum, nonton televisi, nonton berita, tidur 8 jam, cari uang 8 jam. Masa tidak bisa engkau berikan 2,5 jam untuk Tuhan, perpuluhan waktu. Artinya begini, saudara, Tuhan berikan engkau 24 jam. Dari 24 jam yang ada, engkau pakai sendiri untuk kepentinganmu 24 jam. Amin. 24 jam tidak ada waktu yang kau berikan untuk Tuhan. Paling tidak 1 jam berdoa pagi. Setengah jam engkau menghabiskan waktu mau doa pagi, doa makan pagi, siang, malam. Lalu 1 jam di malam hari. Atau engkau melayani Tuhan 1 jam. Ya, sungguh indah waktu ini ketika engkau habiskan untuk Tuhan. Karena Tuhan udah kasih 24 jam. Cobalah atur waktumu supaya ada sesi melayani. Saya orangnya sibuk, saudara. Tapi kami punya pelayanan selain lewat Zoom, juga pelayanan onsite. Jadi di dalam Zoom itu kita menghabiskan waktu untuk melayani, untuk berdoa. Ada waktu-waktu untuk melayani. 24 jam dalam sehari, lalu engkau katakan, tidak ada waktu. Bertobat, saudara. Jangan bodoh. Tuhan ingatkan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan perintahkan ini perintah untuk kita. Priscilla, periksa dirimu sendiri. Artinya kan begitu, saudara. Jangan suruh orang lain periksa kita. Jangan suruh Tuhan yang periksa bagaimana kita hidup. Periksa diri sendiri. Artinya engkau supervisi your own life gitu loh. Bagaimana engkau menghabiskan waktu. Karena ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan redeem the time. Redeem the time itu artinya tebus waktumu. Karena waktumu itu banyak yang dicuri oleh iblis. Redeem the time artinya tebuslah waktu-waktumu yang habis. Yang habis untuk engkau habiskan untuk pekerjaan.
Saya sudah bekerja selama 2008 sampai 2022, artinya ada 14 tahun, saudara. 14 tahun itu engkau habiskan untuk apa? Cari cuan. 14 tahun engkau cari cuan, ya. Dan engkau waktu sekolah sekitar kita hidup 6 tahun, SD 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA, dan karena saya kuliah di teknik, saya kuliah cukup lama, 6 tahun. Artinya saya menghabiskan waktu 24 tahun untuk sekolah. 24 tahun untuk sekolah, 14 tahun untuk bekerja. Amin, saudara. Jadi saya sudah menghabiskan waktu sekitar 38 tahun untuk hidup dan menghabiskan waktu untuk sekolah dan bekerja. Bukankah terlalu pelit waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Karena 38 tahun kita habiskan untuk sekolah dan bekerja ternyata, saudara. Waktu untuk Tuhan mana? Kita harus redeem the time. Tebus waktu-waktumu yang engkau habiskan untuk kepentinganmu. Tebus waktu-waktumu yang sudah engkau habiskan 38 tahun untuk engkau habiskan untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk membangun pengetahuan-pengetahuan duniawi, mencari cuan, pekerjaan-pekerjaan. Dan kalau engkau menghabiskan waktumu untuk Tuhan, itu terlalu sedikit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hiduplah bijaksana, saudara. Jangan engkau mau waktumu dicuri oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, sehingga engkau tidak fokus ke Tuhan, engkau hanya fokus mencari cuan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita melakukan kehendak Allah. Dan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Kehendak Tuhan sudah diberikan di dalam kehidupanmu sejak engkau masih dari dalam kandungan. Ketika Tuhan menenun engkau dari dalam kandungan, Tuhan sudah menciptakan peristiwa engkau harus jadi sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dunia ini menawarkan kita untuk hidup di dalam hawa nafsu. Kemabukan, pesta pora, itu kemabukan untuk hawa nafsu. Orang-orang mencari hiburan yang membuat dia bersuka cita, tertawa dengan kehidupannya karena sepanjang hidupnya capek. Akhirnya mencari hiburan-hiburan, humor-humor, komedi-komedi, mencari minuman sebagai pemuas untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi Tuhan katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan penyembahan, penuh dengan kehidupan yang diwarnai dengan keintiman dengan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan katakan dalam ayat 19, berkata-katalah seorang yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan Yesus, dengan segenap hati, bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saudara, Tuhan inginkan dalam waktu-waktu kita yang efektif itu, kita harus penuh dengan roh, dan menjadi orang yang kesukaannya memuji dan memuliakan Tuhan seperti Daud. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan pondok Daud, karena Tuhan mencari orang-orang yang berkenan kepada dia. Orang yang berkenan kepada dia adalah orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, memiliki intensitas hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu memuji-muji kebesaran Tuhan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Orang yang kesukaannya menyanyi lagu-lagu duniawi, lagu-lagu patah hati, lagu-lagu apalagi mohon maaf, lagu-lagu Manado yang diciptakan untuk perselingkuhan, lagu-lagu yang tidak membawa dampak positif, saudara. Tuhan mau kita bernyanyi dan bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bijaksana dengan apa yang engkau ucapkan, bijaksana apa yang engkau keluarkan. Dari dalam mulut kita, bayi-bayi akan mengeluarkan puji-pujian. Bagaimana dengan kita yang sudah berumur 40-an ke atas? Kita nyanyikan, kita habiskan waktu kita untuk menyanyi nyanyian duniawi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita bertobat. Jangan lagi lagu-lagu duniawi yang kita nyanyikan, tapi puji-pujian yang membesarkan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-20, kita itu dipanggil bukan untuk bersungut. Kemarin saya membagikan tema firman Tuhan tentang bangkit dan bangkit. Tentang kita bagaimana kita harus bangkit dan kita harus menjadi seorang yang berkemenangan. Amin, saudara. Kita harus menjadi orang yang bersemangat. Kita belajar kemarin tentang Naomi, bagaimana seorang Naomi itu menganggap dirinya adalah orang yang pahit. Hidupnya penuh dengan
sesuatu yang berat dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang kehidupannya tiap hari bersungut, bersungut, dan bersungut, dia tidak melihat kemuliaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang tiap hari bersungut, dia fokus kepada masalah, dia fokus kepada diri sendiri, fokus pada ketidakmampuannya. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan, itu mengucap syukur senantiasa di dalam Kristus Yesus, karena dia tahu bahwa hidup adalah anugerah, sekalipun punya banyak tantangan. Tapi kalau kita hidup dengan ucapan syukur, maka segala sesuatu akan tampak ringan. Demikian firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, saudara. Kita akan menyimpulkan tentang bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Tuhan memperingatkan kita, itu yang pertama, watch your lifestyle. Bagaimana gaya hidupmu, bagaimana cara hidupmu, bagaimana cara engkau memperlakukan kehidupanmu sehari-hari. Kalau gaya hidupmu itu adalah gaya hidup orang yang selengean, gaya hidup itu semaunya, gaya hidup yang cuma bekerja, 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 tapi tidak mau mengutamakan Tuhan. Gaya hidupmu itu adalah bekerja, bekerja, dan bahasamu itu adalah selalu bahasa karir, bukan bahasa melayani. Bahasamu adalah bahasa untuk mengejar jabatan. Bahasamu adalah bahasa untuk mengejar cuan. Bahasamu adalah mengejar keuntungan. Gaya hidupmu adalah gaya hidup fashionable. Gaya hidupmu adalah gaya hidup yang hedonisme, yang pemenuhan kebutuhan. Watch your lifestyle. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bahwa kamu adalah orang yang hidup arif. Arif untuk memperhatikan bahwa hidup orang cuma anugerah untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Watch your lifestyle. Perhatikan engkau dikenal pribadimu seperti apa. Seperti wanita karirkah? Seperti pria karirkah? Atau seorang militer? Seorang yang tegas? Seorang penipukah? Atau seorang yang berleha-leha? Seorang yang malas? Seorang hamba Tuhan? Atau seorang yang takut akan Tuhan? Atau seorang yang komedian yang selalu mengeluarkan kata-kata sia-sia? Watch your lifestyle. Apa yang dilihat orang tentang dirimu, itulah engkau. Apa yang dinilai dirimu tentang engkau, itulah engkau. Perhatikan cara kamu hidup. Yang kedua, watch your timetable. Perhatikanlah jadwal-jadwalmu. Seperti yang saya katakan tadi, 24 jam sehari, bagaimana engkau menghabiskannya. Engkau pergi ke kantor pagi-pagi benar, pada waktu jam 6 pagi, engkau pulang sudah larut benar, jam 10 malam. Lalu engkau katakan, saya capek, saya sudah tidak ada waktu. Perhatikan your timetable, perhatikan schedule-mu, perhatikan bagaimana engkau menghabiskan waktumu. Amin, saudara. Yang ketiga, understand the will of God. Di dalam Mazmur 119, Daud mengucapkan kata-kata firman. Tidak ada satupun kata-kata yang tidak mengucapkan tentang Taurat Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, titah-titah Tuhan. Semua di dalam Mazmur 119 menunjukkan betapa Daud sangat mengasihi ketetapan dan perintah Tuhan. Saudara, understand the will of God adalah orang yang meneliti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada orang-orang yang berkata, orang yang suka firman Tuhan adalah orang munafik, mungkin kami munafik, saya mungkin munafik. Munafik dalam arti apa? Seringkali perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Artinya apa? Kita mau belajar, saudara. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan itu begitu banyak, dan tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan. Jangan pikir saya sudah 100% mampu melakukannya. Kalau Anda katakan saya munafik, oke, silahkan Anda katakan saya munafik. Mungkin saya munafik. Tapi dalam arti munafik artinya begini, saya belum sepenuhnya mampu melakukannya. Tapi satu hal, saudara, saya mau melakukannya. Dan saya rindu untuk melakukannya. Dan saya rindu untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Saudara, tidak ada seorang pun yang sempurna kok. Kalau engkau dikatakan munafik karena mencari kehendak Tuhan, tidak apa-apa. Karena murid-murid Yesus itu disalib terbalik hanya karena ingin memuliakan Tuhan. Kalau hanya karena engkau mencari Tuhan lalu engkau dihina oleh orang yang sama-sama Kristen, lalu katakan engkau munafik, engkau sok suci,
engkau sok mau cari-cari Tuhan. Tidak apa-apa, saudara. Kan oleh karena nama Tuhan kita dihina. Tapi berbahagialah orang yang mengejar kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika engkau ada di pekerjaan, terus engkau meluangkan waktumu berkata-kata firman kepada anak buahmu mungkin bilang seperti ini. Ini apa? Ini membawa-bawa firman Tuhan di dalam pekerjaan. Tidak apa-apa, saudara. Terima saja kalau kita dipandang hina. Nanti ketika doa makan, doa ini mereka suruh, oh kamu yang berdoa. Tidak apa-apa, saudara. Amin. Kalau orang menghina karena perilakumu yang mengejar kehendak Tuhan yang engkau sendiri tidak sempurna, orang katakan, saya tahu kamu masih banyak kekurangan. Tidak apa-apa, saudara. Mencari kehendak Tuhan bukan karena kita sudah sempurna, saudara. Daud, seseorang yang terlihat hina di depan istrinya sendiri, Mikal. Kenapa engkau menyembah Tuhan dengan telanjang? Tidak malu kamu? Kenapa harus malu mencari kehendak Tuhan? Malulah kalau engkau tidak mau mencari kehendak Tuhan. Kau mungkin bos di kantor, kau punya jabatan, kau harus malu kalau kau tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau seorang pengusaha yang sukses, penjual yang sukses, punya toko, punya pekerjaan. Tapi setiap kali kamu bekerja, kamu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kamu yang harus malu. Kalau kamu malu karena kamu tidak sempurna dalam karakter, tapi kamu terus mengejar Tuhan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Karena mencari kehendak Tuhan itu berproses, saudara. Berproses dengan karakter, berproses dengan ucapan, berproses bagaimana kita menjadi saksi. Pada saat engkau berusaha menjadi saksi, lalu orang menghina engkau harus belajar untuk mempertanggungjawabkan bagaimana cara kamu hidup berbenah. Understand the will of God adalah berbenah kehidupanmu yang buruk menjadi lebih baik. Saya hari ini menyampaikan firman Tuhan bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau berbenah dari kehidupan saya yang biarlah semakin hari kian terang seperti rembang di tengah hari. Understand the will of God. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau di hari-hari kemarin kamu tidak berupaya untuk mengerti, hari ini bertobat, tanggalkan segala gengsimu, tanggalkan segala rasa malumu. Kalau gengsi nggak usah ikut Tuhan, saudara. Kalau malu nggak usah sebut-sebut nama Tuhan. Tapi kalau engkau Kristen, engkau percaya kepada Tuhan, dan engkau menghina orang yang mencari kehendak Tuhan, koreksi dirimu. Amin. Kita nggak sempurna, tapi orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dikenan Allah. Daud adalah orang yang selalu mau mencari kehendak Tuhan. Di Alkitab tercatat dengan jelas, Daud jatuh dalam dosa perzinahan, Daud membunuh banyak orang, dan Daud mengambil keputusan yang salah ketika dia menghitung orang-orang Israel. Daud banyak melakukan kegagalan, saudara. Tapi dia mencari kehendak Tuhan. The point is, apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, engkau tidak dikenan Tuhan, engkau binasa. Tapi hari ini apapun keadaanmu, profesi apapun, jangan malu mencari Tuhan. Apalagi gengsi. Emang kita siapa? Understand the will of God. Nomor 4, fill with the Holy Spirit. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kamu cari ayat firman Tuhan yang berkata, di mana, di mana ada istilah jangan mabuk. Nah, disinilah firman Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur. Lalu kamu katakan, bagaimana dengan perjamuan? Perjamuan kudus itu minumnya sedikit, saudara. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu minum anggur itu baik untuk pencernaanmu. Minum sedikit, bukan minum berlebihan. Kalau engkau minum banyak itu kemabukan namanya. Ya, jangan mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perbandingannya adalah jangan mabuk oleh urusan-urusan duniawi, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pujian penyembahan membawa kita mengalami kepenuhan dengan roh. Hendaklah engkau memiliki hati yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Filled with the Holy Spirit, bukan penuh dengan hal-hal yang duniawi. Yang kelima, praise and worship God with all your heart. Dan berkata-katalah seorang yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
Jangan habiskan waktumu untuk bersungut, marah, kecewa, tapi penuhi hatimu dengan pujian dan penyembahan. Jangan malu. Seperti Daud ketika dia memuji Tuhan, dia tidak malu. Istrinya sendiri, saudara, menghina dia. Jangan malu kalau engkau memuji Tuhan. Jangan lihat sekeliling, orang mau bilang apa kalau kita semua nyanyi lagu-lagu rohani. Orang mau bilang apa kalau kita selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pusing amat apa kata orang. Amat aja tidak pusing. Amin. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Seperti Daud yang tidak peduli walaupun dihina, walaupun disepelekan. Pujilah Tuhan. Amin. Yang keenam, bersyukur senantiasa. Give thanks to the Holy One. Mengucap syukur, saudara, jangan bersungut. Inilah hal-hal yang kita perlu lakukan untuk menghabiskan waktu-waktu kita yang ada, waktu-waktu yang efektif. Amin, saudara, jangan sia-siakan waktumu dengan kesibukan pekerjaan. Kita akan belajar dari 3 pribadi how they use their time to pray. Yesus Kristus di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Saudara, pada waktu hari masih gelap, jam 3, jam 4, jam 5 pagi adalah waktu-waktu yang indah untuk berdoa. Luangkan waktumu dengan Tuhan. Saya nggak mau panjang lebar karena tadi saya sudah sampaikan pengajaran yang panjang lebar. Jadi saudara kalau mau mulai berdoa, belajar dari Yesus, mulai pada waktu pagi. Jangan sudah selesai beraktivitas baru kamu berdoa. Mulailah pada waktu pagi, waktu hari masih gelap, waktu kamu belum beraktivitas jam 3, jam 4, atau jam 5. Disitulah kamu mencari kehendak Tuhan. Kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, segala sesuatu sisa waktu kita di 24 jam itu akan efektif. Kalau kita memulai waktu kita dengan bertanya-tanyakan Tuhan, pasti akan ada hikmat bagaimana kita harus menghabiskan waktu yang ada. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Belajar daripada Yesus, ayat Matius 26 ayat 40 sampai 41. Murid-muridnya berada bersama dengan dia dan muridnya tertidur. Dan Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi saudara-saudara, roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa paling tidak 1 jam dengan Tuhan. Amin. Karena tanpa doa kita akan mengalami kejatuhan. Orang yang merasa mampu berjalan 1 hari tanpa doa itu orang yang bebal. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu melangkah tanpa Tuhan. Jadi minimal 1 jam kau berdoa pada waktu pagi. Itu berjaga-jaga pada waktu pagi. Selanjutnya kita belajar dari Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel sehari itu 3 kali dia berdoa memuji. Jadi saudara, kalau 3 kali kita berdoa, pagi kita berdoa 1 jam, siang hari mungkin ya singkat-singkat saja, kita memuji Tuhan, sambil bekerja kita memuji Tuhan, sambil bekerja kita dengar lagu rohani, sambil bekerja kita juga ada doa makan, doa makan, lalu ada ibadah sore dengan itu, baru malam kita berdoa lagi. 3 kali sehari, berdoa pagi hari 1 jam, baru aktivitas di siang hari, berdoa juga, dan pada malam hari kita berdoa juga membaca Alkitab. Saudara, 3 kali sehari kita belajar dari Daniel. Itu dia berdoa, berlutut, dan memuji Tuhan. Yang terakhir kita belajar dari Daud, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Jadi saudara, Tuhan memberikan standar yang pertama, Yesus memberikan standar berdoa pada waktu pagi itu 1 jam. Itu pada waktu pagi. Daniel memberikan standar 3 kali berdoa serta memuji. 3 kali berdoa serta memuji. Artinya paling tidak kita setiap hari itu berdoa 3 kali. Dan kita mendapatkan perpuluhan waktu dengan Tuhan. Dari Daud kita belajar 7 kali dalam sehari memuji-muji engkau. Jadi dalam sepanjang waktu ada pujian dan penyembahan. Jadi naikkanlah pujian dan penyembahan mazmurmu di hadapan Tuhan. Saat kita bermazmur di hadapan Tuhan, hidup kita akan mengalami kepenuhan roh dan sukacita di dalam Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir dari firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau katakan, jadilah bijaksana dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam memanfaatkan waktu yang ada. Karena 3 hal ini tidak bisa kembali. Perkataan yang sudah dilepaskan, perbuatan yang sudah dilepaskan,
yang sudah dilakukan dan waktu yang sudah kita lalui. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini belajar untuk menghitung hari, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini tidak bisa diulang, perkataan tidak bisa diulang, perbuatan tidak bisa diulang, dan kita bisa memiliki kesempatan di waktu yang akan datang, tapi pada akhirnya waktu akan berakhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bijaksana dengan waktu kita, belajar dari Yesus. Pagi-pagi benar 1 jam saja berjaga-jaga dengan Tuhan. Belajar dari Daniel 3 kali sehari dia berdoa, berlutut dan memuji Tuhan. Belajar dari Daud 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Artinya sepanjang kita mengingat, sepanjang kita ada waktu, lakukanlah pujian dan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami belajar untuk menjadi bijaksana, untuk memanfaatkan waktu yang ada, redeem the time, menebus waktu-waktu yang sudah kita habiskan di masa yang lalu, untuk kita habiskan untuk kebutuhan pribadi, yaitu untuk sekolah, untuk mencari cuan, untuk mencari nafkah, dan biarlah di sisa waktu yang ada, kami akan memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota-kota kami, diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang belum bijaksana, dibuat Tuhan bijaksana dengan waktu-waktu yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saat ini Tuhan, Haleluya. Mari sembah Tuhan. dengan segenap hati kami datang dalam hadirat-Mu, membawa pujian dan syukur kami yang akan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukur Amin, Yesus. Pujian dan syukur. ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita sembah Tuhan. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, Hidup kita adalah penyembahan. pujian dan syukurku Tuhan, Hidup kita adalah pujian dan
dan ungkapan syukur yang kita bawa di hadapan Tuhan. Benar adanya kita tidak sempurna, saudara. Kalau orang menilai kita masih banyak kekurangan, namun sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. cara-cara kita bahkan korban Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. karena Engkau begitu menghargai kami. Segenap hidupku persembahkan, kami tahu hidup kami. Kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati.